Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Demetrio Alristo Saleh. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Angkatan tahun 2020. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan mereview makalah yang berjudul Kinerja Karyawan Studi Kasus PT Raycom Dokumen Solusi. Nah, seperti yang tertera pada judul, peranan karyawan sangatlah penting bagi perusahaan guna menunjang keberhasilan setiap perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Alasannya, karena karyawan mampu mempengaruhi persepsi pelanggan. Karyawan juga merupakan bagian dari jasa itu sendiri, sehingga pelanggan beranggapan bahwa yang berfungsi sebagai komunikator sekaligus perwakilan dari citra perusahaan adalah karyawan. Karyawan juga berperan aktif sebagai human attribute yang berfungsi sebagai pemasar yang mampu mempengaruhi calon pelanggan dan dituntut mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pertumbuhan akan semakin pesat terjadi pada produk layanan yang bersifat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan atau pelanggan tetap di PT Raycom Dokumen Solusi. Nah, di samping itu, penilaian karyawan juga perlu diperhatikan dan dilihat dari indikator kerjanya antara lain. Yang pertama seperti kemampuan intelektualitas. Kemampuan intelektualitas dari karyawan PT Raycom Dokumen Solusi sudah memadai sesuai bidangnya. Hanya saja, ada beberapa sumber daya manusia yang penempatannya belum sesuai kompetisi yang dimiliki dan mampu menurunkan kinerja karyawan karena memerlukan waktu yang lama untuk belajar dan beradaptasi. Tingkat kehadiran dan ketepatan waktu juga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh karyawan pada PT Raycom Dokumen Solusi. Ini bisa dilihat dari jam pagi dilaksanakan karyawan menggunakan fingerprint sehingga meminimalisir tingkat keterlambatan. Lalu yang berikutnya ada target produksi. Target produksi dapat selesai sesuai jadwal tergantung dari tim produksi itu sendiri dan tingkat kesulitan proyek produksi yang menyesuaikan permintaan konsumen. Lalu ada kepuasan kerja. Karyawan belum merasa puas dengan pekerjaannya di PT Raycom Dokumen Solusi karena belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dari hasil kerja di perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya ada motivasi. Motivasi karyawan selama bekerja ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sehingga ada banyak karyawan yang tertarik untuk mengikuti seleksi rekrutmen karyawan baru di perusahaan lain. Terus, ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, manajer di suatu perusahaan tersebut sangat dihormati oleh karyawannya karena mampu memberikan arahan yang tepat, mengerti keadaan karyawannya, dan mampu memberikan motivasi untuk bekerja keras guna menghasilkan produk sesuai standar perusahaan. Lalu, di sini ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang sehat sangat mempengaruhi kinerja untuk karyawan menghasilkan produk sesuai target dan standar perusahaan. Yang berikutnya ada kompensasi. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan masih belum ada. Yang berikutnya sistem manajemen. Sistem manajemen yang tersistem secara maksimal belum mampu memberikan efek yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Raycom Dokumen Solusi. Nah, yang berikut kita masuk ke pembahasan. Perusahaan dalam pencapaian tujuannya, ada kala sesuai apa yang diharapkan, kadang kala juga tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, atau kurang optimal.
Hal ini tergantung dari motivasi dari masing-masing karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dalam kegiatan pekerjaan karyawan di perusahaan tersebut. Agar pelaksanaan kegiatan perusahaan berjalan dengan baik, setidaknya diperlukan kinerja karyawan yang intens terhadap penyelenggaraan pekerjaannya. Rangkaian aktivitas di perusahaan mencangkup pencernaan, pengorganisasian, penghargaan, pengawasan, pengendalian, serta penyelenggaraan pekerjaan berdasarkan pembagian kerja masing-masing. Nah, karyawan merupakan aset yang penting bagi perusahaan, terutama perusahaan jasa. Mengapa? Karena karyawan mampu dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kinerja karyawan sangat menentukan bagaimana proses suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik guna mencapai tujuan. Nah, di sini tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat didukung jika kinerja karyawan baik. Beberapa faktor yang menurunkan kinerja karyawan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk mempertahankan mutu dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya. Target produksi yang tidak molor, kepuasan kerja karyawan ada, disiplin kerja yang tinggi, motivasi karyawan untuk bekerja tinggi, kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan, dan sistem manajemen perusahaan yang baik. Lalu, adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT Raycom Dokumen Solusi, yaitu bimbingan dan pengarahan, latihan dan pengembangan karyawan, pendisiplinan terhadap aturan yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi yang tinggi. Nah, yang berikutnya, hal-hal yang masih kurang dan perlu dipertimbangkan dan ditingkatkan adalah pemberian penghargaan kepada prestasi yang berhasil dicapai oleh karyawan. Jadi, menurut saya seharusnya PT Raycom Dokumen Solusi lebih menekankan kepada apresiasi yang diberikan kepada para karyawan, terutama dalam penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh dapat diberikan penghargaan yang setimpal. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan semangat dan produktivitas dari para karyawan supaya mereka bisa menggunakan dengan baik apa yang mereka sudah peroleh dan tetap mempertahankan pencapaiannya. Hal ini juga bisa menguntungkan perusahaan karena dapat menambah kualitas hasil kinerja dari karyawan dan juga pastinya dapat meningkatkan motivasi dari karyawan lainnya supaya lebih bereaksi dan menunjukkan kerja yang optimal. Selain itu, motivasi juga menjadi komponen yang penting dalam membangun kinerja karyawan yang baik. Nah, menurut Wahyu Somijo, motivasi bisa diartikan sebagai suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara persepsi, sikap, kebutuhan, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang atau diri itu sendiri yang disebut dengan intrinsik dan ekstrinsik. Untuk membangun motivasi yang baik, maka dibutuhkan banyak faktor, diantaranya adalah dengan memberikan kompensasi yang sesuai. Hal ini disesuaikan dengan apa yang dikatakan Dessler yang menyatakan tentang bahwa kompensasi karyawan adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Nah, demikian review yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.